Pembelaan basi soal jutaan orang kepung pengadilan, ditulis oleh Sardi di cwar.com. Rizik tampaknya pintar mengolah kata dan membuat provokasi terselubung. Tapi, sebenarnya tidak perlu pintar banget mengolah kata, karena pendukungnya rata-rata temperamental dan gampang digiring untuk berbuat kekacauan. Kalau orang bilang, banyak yang sembuh pendek, hehehe. Disinggol sedikit langsung teriak bacok, nalarnya tidak jalan, fanatisme buta padahal itu adalah kedunguan yang mutlak tak dapat diganggu-gugat. Barusan saja Rizik terlihat blunder saat mengaku tidak tersinggung ketika jaksa mengatakan statusnya sebagai imam besar sebagai isapan jempol. Tapi dia menyelipkan sebuah intimidasi secara tidak langsung dengan mengatakan dia khawatir pendukungnya menganggap itu sebagai tantangan dan memicu aksi pengepungan pengadilan. Dia seolah ingin mewanti-wanti jaksa agar berhati-hati dengan ucapannya. Bukankah itu adalah bentuk provokasi terselubung? Dia khawatir atau malah senang? Orang seperti Rizik memang selalu menjijikkan baik perilaku maupun tutur katanya. Persis seperti perkataan jaksa bahwa dia sudah biasa berbohong, bermanuver jahat, ngotot, keras kepala, sangat jahat dan meresahkan. Sebagaimana yang Rizik katakan dalam pledoi, kebodohan dan kedunguan serta kebatilan terhadap aturan dijadikan alat oligarki sebagaimana pada pledoi. Ngaku beragama, dianggap imam besar, tapi ucapan selalu meresahkan dan suka menghasut serta memprovokasi. Kosa-katanya kasar, mirip orang tak pernah diajari tata krama. Doanya jelek-jelekin orang lain, mendoakan orang lain supaya hidupnya menderita dan mampus. Ini preman atau apaan? Pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar, menjelaskan maksud kekhawatiran Habib Rizik itu. Biasa, orang ini selalu menjadi tameng dan membersihkan kekacauan yang sudah dibuat Rizik. Jadi, itu hanya ungkapan hati Habib, bahwa janganlah seperti itu, karena kalau imam besar itu yang tersinggung bukan saya, menurut Habib begitu, kata Aziz Yanuar. Aziz menjelaskan bahwa status imam besar disematkan oleh pendukung Habib Rizik. Menurut Aziz, bila JPU meragukan dan menghina status imam besar, sama saja dengan mempermainkan rasa cinta pendukung Habib Rizik. Janganlah bermain dengan rasa cinta orang. Saya, Habib Rizik, merangkap rasa cinta dari masyarakat umat Islam kepada saya, Habib Rizik. Saya, Habib Rizik, memperingatkan, kata Aziz memposisikan diri sebagai Rizik. Itu coba dinetralisir oleh Habib pada saat duplik tadi, katanya lagi. Ya sudah, ini mah gampang masalahnya. Kalau memang Rizik beneran mau menetralisir ini, cukup sampaikan kepada pendukungnya. Jangan sampai membuat kekacauan apalagi kerusuhan saat putusan vonis nanti. Simple. Pendukung Rizik sangat menghormatinya. Apapun kata Rizik bakal didengarkan. Mungkin kalau disuruh lompat ke sungai pun mereka bakal lompat tanpa menggunakan nalar dan logikanya. Tapi Rizik ini seolah tak ada niat untuk itu. Melihat sepak terjang dan niat kotornya selama ini, memang ada kecenderungan perkataan Rizik ini berbau negatif dan berunsur hasutan terselubung. Yakinkah kalian kalau Rizik ini orang yang mulia sebagaimana yang dia keluarkan oleh pendukungnya selama ini? Tidak ada yang percaya kecuali pendukungnya sendiri. Meskipun kita tahu, penggabungan seperti yang dimaksud Rizik tidak akan pernah terjadi. Setidaknya sifat Rizik mudah terbaca dan tidak pernah berubah. Tukang hasut, sok hebat, banyak gaya. Tukang bikin gaduh tapi berjubah agama dan merasa sudah kayak punya seluruh kafling surga. Selama bohir dan sponsor tak turun tangan, atau sementara ini takkan berani. Takkan ada pengarahan massa dalam jumlah besar. Kalaupun ada, paling hanya secuil saja, dikertak sedikit langsung terbirit-birit. Rizik masih belum sembuh dari halusinasinya. Masih bawa-bawa jumlah massa sebanyak 7 juta orang. Hehehe. Paling yang datang geruduk cuma 70 orang doang. Yang penting kalau ditindak tegas, apalagi kalau kena pentung, jangan nangis ya. Jangan kayak 6 laskar itu, banyak gaya, ditembak, lalu teriak pelanggaran HAM. Jadi orang jangan jadi pengecut yang bersembunyi di balik tameng HAM dan agama. Jadi teringat dengan ucapan hakim yang mengatakan Rizik tokoh agama yang dikagumi umat. Hahaha, umat yang model apa? Yang suka emosian dan tukang bikin gaduh. Kalau itu sih benar, tapi kalau dikagumi seluruh umat, ini salah besar. Banyak yang sudah mau muntah melihat kelakuannya. Bagaimana menurut Anda? Menurut Novel Bamukmin, jaksa harus ditangkap jika ada kerumunan saat vonis Rizik. Ditulis oleh Sardi di cwar.com. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan bahwa pihaknya tak bisa membendung kehadiran massa pendukung Rizik pada sidang vonis nanti. Menurut Novel, pendukung Rizik sudah diprovokasi oleh JPU melalui replik yang dibacakan jaksa di sidang sebelumnya. Novel berpendapat, dengan adanya aksi 212 hingga penjemputan Habib Rizik di bandara,
telah menjadi bukti bahwa umat Islam mencintai Rizik. Jelas, jaksa sangat gagal paham menyampaikan tantangan yang sudah jelas di depan mata, kata Novel. Mulai aksi bela Islam 212 sampai penyambutan HRS di bandara juga di Megamendung, menjadi jutaan lautan manusia sudah menjadi bukti kecintaan umat Islam di Indonesia. Dan menjadi fenomena di dunia walau corona sekalipun melanda, katanya. Dan selama dunia diciptakan juga manusia diciptakan dengan izin Allah, pengaruh HRS bisa mengumpulkan 7 jutaan lebih bahkan pada 212 tahun 2018 sampai 13 jutaan manusia, katanya. Yakin yang datang bisa jutaan, pembual jangan terlalu kentara. Nanti kelihatan bodohnya. Aksi 212 aja belum tentu sejuta orang yang hadir. Kebiasaan membual dan melebih-lebihkan sesuatu biar terlihat gagah. Rizik dihebat-hebatkan, tapi kenyataannya semua orang tahu dia itu pengecut juara dunia. Tukang lari kalau terjepit kasus, tukang ngumpet kalau dikejar polisi, tukang sembunyi di belakang pendukungnya kalau ada masalah, teriak nomor 1, nyali nomor buncit. Yang datang paling hanya ratusan saja. Dan kemungkinan besar pasti ada sedikit gesekan dan kericuhan. Nanti kalau disikat aparat jangan nangis dan teriak diselimi. Kalau mau bergaya layaknya preman, jangan nangis kalau kena pentung. Apalagi lapor Komnas HAM. Dasar aneh. Justru yang provokasi itu adalah Rizik sendiri. Dia yang mengatakan tidak tersinggung soal imam besar hanya isapan jempol belaka. Dia sendiri yang mengatakan khawatir kalau pendukungnya akan melakukan pengepungan di pengadilan negeri. Itu ucapan Rizik sendiri yang menyimpulkan seperti itu. Jaksa mengatakan apa adanya. Lihat saja video lama yang kembali di-share oleh salah seorang netizen, di mana Rizik teriak menghina Jokowi dan bertanya kepada pendukung atau pendengar ceramahnya apakah siap lengserkan presiden, siap usir presiden dan sebagainya. Ceramahnya begitu mengerikan, penuh caci maki, menghina presiden dengan mulut kotornya. Jaksa benar saat menanggapi pledoi Rizik. Mulutnya terlalu kurang ajar, disebut ulama atau imam besar, tapi ucapannya penuh dengan kebencian dan kengerian. Hatinya terlalu hitam sehingga dia tidak cocok berlindung di balik jubah agama. Harusnya orang seperti Rizik dari dulu ditangkap dan dihukum berat, karena bukan hanya menghina seorang presiden, tapi juga menghasut pendukungnya dengan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Hasutan yang berisi ujaran kebencian harusnya ditindak tegas tanpa ampun. Dan lucunya, Rizik merasa tidak bersalah. Apalagi pendukung bodohnya yang merasa pemerintah jahat padahal mereka lebih kurang ajar. Novel Bamukmin contohnya, Rizik yang bikin hasutan tapi dibela. Novel mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kekuatan untuk membendung massa simpatisan Rizik. Menurutnya, hal itu jaksa telah memprovokasi umat Islam khususnya pecinta Habib Rizik. Kami dari PA212 tidak punya kekuatan membendung massa pecinta IB atau imam besar HRS yang bisa saja hadir pada sidang putusan vonis nanti, karena memang jaksa telah melakukan provokasi terhadap umat Islam khususnya pecinta IB HRS, jelas Novel. Dan kalau terjadi kerumunan, jaksa harus ditangkap dan diproses hukum hari itu juga, karena telah menyebabkan kerumunan justru saat pandemi mulai meninggi kembali, katanya lagi. Logika lagi, Rizik yang membuat hasutan tersirat, tapi jaksa yang disalahkan. Rizik yang menggiring opini, tapi jaksa yang harus diproses hukum. Memang susah kalau berurusan dengan kelompok kepala batu seperti mereka. Harus punya akal yang sedikit miring untuk adu bacot dengan mereka yang nalarnya sakit. Hasutan dibela, hujatan dimaklumi, ujaran kebencian diokekan. Bukankah kelompok ini sungguh mengerikan bagi kelangsungan NKRI? Bukankah dengan kelakuan seperti itu, mereka harus diberantas demi keutuhan NKRI? Semakin mereka dibiarkan berbicara seenak jidat, semakin berani mereka mengancam siapapun yang mereka anggap musuh.